Selamat sore pendengar setia podcast dokter kita. Kembali lagi dengan saya Dokter Tasya di acara podcast dokter kita Rumah Sakit Tebet. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sering terjadi dan juga menarik, yaitu tentang sefalgia atau nyeri kepala. Teman-teman podcast di rumah pasti sering banget nih bilang, "Duh, sering banget sakit kepala, penyebabnya apa? Gimana obatnya?" Kayak gitu. Nah, tamu kali ini sangat spesial. Mari kita sapa dokter yang sudah standby di sebelah saya ini, yaitu Dokter Clara Krisanti Kustur, SPS, dokter syaraf di Rumah Sakit Tebet. Selamat sore. Iya, selamat sore Dokter Tasya. Sehat dan berbahagia selalu ya, Iya, Dok. sama-sama dok. Oke. Nah, topik Sama. kali ini kan berkaitan dengan syaraf ya, Dok ya, tentang sefalgia Iya, ini. benar. Nah, mengapa sih, Dok, sefalgia atau nyeri kepala itu sering sekali terjadi pada pasien-pasien nih, Dok, dan sering dikeluhkan? Silahkan, Dok. Iya, sefalgia atau nyeri kepala itu ya, memang sekitar 40-50% pasien saraf atau pasien neuro itu memang pasti keluhannya nyeri kepala. Sering terjadi karena memang dia sangat penyebabnya banyak banyak Baik, Dok. sekali. Bisa dikelompokkan juga satu-satu, kemudian dia sangat mengganggu. Jadi otomatis orang nyeri kepala baru 3-4 hari aja kadang-kadang udah datang ke poli saraf untuk minta diobatin Baik, gitu Dok. ya. Apa namanya, jadi memang secara statistik juga paling banyak pasiennya ya sefalgia gitu atau nyeri kepala atau pusing mereka ngomongnya Baik, ya Dok. gitu ya. Kemudian yang kadang suka kita bingung itu, ini yang kita maksud adalah nyeri kepala ya. Jadi orang kadang suka datang juga bilangnya pusing-pusing gitu. Tapi pusing itu kalau di saraf itu biasanya pusing itu terbagi jadi dua. Pusing yang nyeri kepala, yang ada rasa sakit atau nyerinya, sama Oke. pusing yang bukan nyeri kepala, jadi rasanya kayak pusing keliengan atau pusing berputar atau Baik. pusing melayang. Nah, itu lain lagi, itu namanya vertigo. Ini yang kita bahas sekarang adalah yang ada rasa sakitnya, yang nyeri Sakit kepala kepala. itu. Oke, Gitu, dokter. Baik. kira-kira. Nah, Dok, tadi kan kita mengerucut bahas tentang nyeri kepala ya, Dok ya. Iya. Nah, apakah semua nyeri kepala itu berbahaya, dokter? Nggak semua nyeri kepala Mm-mm. itu berbahaya. Jadi itu semua dilihat lagi dari penyebabnya. Secara kita ini pakainya International Headache Society untuk klasifikasi atau pengelompokan nyeri kepala. Secara garis besar itu nyeri kepala ada nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Untuk yang nyeri kepala primer yang biasanya justru yang paling banyak dikeluhkan ya, karena ternyata lebih mengganggu daripada yang sekunder ya. Yang untuk nyeri kepala yang sekunder, yang nyeri kepala primer itu em, belum tentu mengancam jiwa atau berbahaya gitu. Kebanyakan malah kemungkinan nggak mengancam jiwa tapi mengganggu. Sedangkan untuk nyeri kepala sekunder yang kebanyakan adalah mengancam jiwa atau berbahaya. Jadi itu nanti bisa dibedakan lagi, bisa dibahas lagi untuk mana yang primer, mana yang sekunder gitu. Karena apa namanya, secara klasifikasi nanti mungkin kita akan lebih banyak membahas ke nyeri kepala yang primer. Baik. Karena itu yang paling banyak dikeluhkan dan orang suka khawatir apakah itu bahaya atau enggak, tapi sebenarnya tidak berbahaya gitu. Oke, yang primer tidak berbahaya ya, Iya, Dok ya. tidak berbahaya. Tidak semua yang, ya sedikit sekali lah yang primer jadi berbahaya. Yang sekunder yang berbahaya. Primer tapi Oke. sangat mengganggu. Baik, Dok. Nah, kan masih bingung nih, Dok, teman-teman dokter kita. Nah, bagaimana sih, Dok, kalau di rumah kita bisa membedakan nyeri kepala ini, nyeri kepala yang umum atau tidak berbahaya, dan dengan nyeri Yang kepala mengancam yang jiwa. mengancam jiwa, Dok? Oke. Bagaimana, Dok? Nyeri kepala yang umum, jadi kalau misalkan nyeri kepala umum itu kita kembali lagi ya tadi yang nyeri kepala primer itu. Nyeri kepala primer itu kita bedakan menjadi garis besar tuh ada 3. Tension type headache, migrain. Orang paling banyak merasa pernah kena migrain biasanya ya. Tension type headache, migrain, sama nyeri kepala cluster. Itu 3 yang macam ya, primer. Dok. Kalau sekunder yang kita anggap lebih mengancam jiwa atau lebih berbahaya itu biasanya berkaitan dengan nyeri kepala yang ada kelainan struktural. Jadi kelainan struktural itu maksudnya ada permasalahan di organ-organ yang ada di kepala. Jadi kita kalau misalkan ada nyeri kepala, yang pasti kita juga harus pastikan organ yang ada di kepala semuanya tidak ada masalah, kayak mata, THT, gigi dan mulut, otak ya, sama apa tuh namanya, saraf tulang belakang atau leher atau daerah
servikal atau leher. Itu harus kita singkirkan dulu karena itu kemungkinan bisa menjadi penyebab nyeri kepala sekunder. Selain itu juga ada nyeri kepala sekunder, juga ada karena trauma, cedera kepala atau kecelakaan, jelas. Terus sama penggunaan obat-obatan tertentu atau penghentian obat-obatan tertentu, serta orang yang memiliki kelainan psikiatri atau secara psikologis bermasalah. Itu juga bisa. Itu yang sekunder. Kalau untuk yang primer, kembali lagi tadi yang ketiga itu ya, perlu kita bahas yang primer ya. Iya, sudah tadi dok yang 3 tipe ya. Oke, jadi seperti yang dokter Clara jelaskan, yang cenderung tidak berbahaya itu ada 3 tipe ya dok ya. Iya, 3 ya. TTH atau tension type headache, migrain, dan juga cluster headache ya dok ya. Dan yang sekunder yang tadi banyak tadi. Nah, untuk yang mengancam nyawa nih dok, apakah nyeri kepala? Banyak yang juga bilang, hati-hati nyeri kepala hebat, gejala stroke. Nah, itu betul nggak dok? Iya, jadi kalau ini dari pengalaman saya ketemu banyak pasien ya, mereka mengeluh nyeri kepala yang ternyata kebanyakan tergolong di primer, tapi mereka memang ketakutan bahwa ini adalah apa saya kena gejala stroke, padahal mungkin umurnya masih 20, atau masih 16 gitu ya, tapi udah ngomong takut-takut begitu. Jadi pada dasarnya kita mesti tahu definisi stroke juga ya. Stroke itu gangguan pembuluh darah yang terjadi di otak, bisa terjadi penyumbatan, bisa terjadi perdarahan. Jadi ada 2 jenis stroke. Yang lebih sering terjadi mungkin sekitar 70-30% yang lebih sering terjadi stroke penyumbatan. Dan stroke penyumbatan itu tidak menimbulkan nyeri kepala sama sekali justru. Stroke penyumbatan itu ada gejala-gejala ya stroke ya, seperti kelemahan separuh badan atau merot pelo atau gangguan penglihatan, tapi dia nggak ada nyeri kepala. Sedangkan stroke perdarahan itu ada nyeri kepala biasanya. Tapi stroke perdarahan biasanya juga sudah disertai gejala yang lain. Jadi nggak cuma nyeri kepala aja, pasti dia karena dia stroke, pasti dia biasanya ada kelemahan separuh badan, mungkin ada kejang, mungkin ada yang perdarahan ya nih ya. Mungkin juga ada sama pelo, merot dan sebagainya gitu. Jadi justru stroke yang sering terjadi ini jarang ya nyeri kepala, jarang sekali. Jadi nggak sedikit nyeri kepala terus dihubungkan dengan stroke ya, karena memang nyeri kepala itu banyak sekali dan justru yang nyeri kepala berhubungan dengan stroke itu sangat sedikit gitu. Ya. Baik, jadi jangan dulu takut kalau misalkan nyeri kepala itu stroke gitu ya dok ya, karena kemungkinannya juga lebih kecil dibanding yang sumbatan, dan nyeri kepala yang disertai stroke itu biasanya diiringi dengan gejala-gejala stroke lainnya, betul ya dok ya? Benar, ada gejala-gejala Gejala stroke lain. Nah, bila pemeriksaan diperlukan nih dok untuk nyeri-nyeri kepala yang tidak sembuh-sembuh, terus datang ke praktek dokter Clara nih, kira-kira pemeriksaan apa sih dok yang diperlukan biar pasien-pasien kebayang nih dok? Jadi kalau saya punya guru waktu sekolah saraf ya di Semarang itu, dia selalu bilang untuk nyeri kepala listen to the patient, karena semuanya untuk mendiagnosa semua ada di kata-katanya si pasien, apa yang sedang dialami pasien. Jadi anamnesa itu udah pasti yang paling penting, karena anamnesa sendiri saja kalau memang pasiennya mampu berbicara dan mampu mendeskripsikan dengan baik ya, itu sudah bisa mengerucutkan kita kepada diagnosa nyeri kepala tertentu. Gitu. Dari anamnesanya kita kalau ngelihat ini kita ngomongnya mengelompokkannya atau mengurutkannya itu dari time, quality sama location. Time itu kita sebut duration sama frekuensi. Jadi durasi sama frekuensi dari nyeri kepala yang dialami itu pertama yang akan kita tanyakan. Kadang-kadang ada tambahan onset juga, tapi onset kadang-kadang kadang-kadang tidak terlalu berpengaruh ya, karena onset range umur seseorang bisa tumpang tindih pada nyeri kepala tertentu. Terus untuk quality itu maksudnya intensitas nyerinya, ringan, sedang, berat. Atau bisa juga kita nilai pakai visual analog scale atau VAS, itu berarti maksudnya kalau dari skor 0 sampai 10, 0 nggak nyeri sama sekali, 10 paling nyeri, itu yang mana kira-kira. Itu untuk intensitas juga kita bisa mengerucutkan diagnosis tertentu nyeri kepala. Sama yang terakhir location ya, di area sebelah mana, apakah nyeri kepalanya ceplok-ceplok sana sini, ataukah di kanan doang, ataukah di bagian leher, ataukah di pelipis, atau di area hidung. Nah itu semua
sendiri juga bisa mengerucutkan diagnosa pastinya Oke, gitu. dokter. Terus apa namanya, untuk nyeri kepala tertentu, em, selain anamnesa, Mm-mm. habis anamnesa biasa pemeriksaan fisik ya. Baik. Pemeriksaan fisik kita akan cari defisit neurologis atau ada kelainan neurologis yang terjadi atau enggak. Kelemahan itu ya dok ya? Iya, kelemahan. Defisit neurologis biasanya berhubungan dengan gangguan panca indera seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan. Itu kita nilai dari pemeriksaan fisik juga. Terus apa namanya, pemeriksaan penunjang yang terakhir. Jadi dari itu apa namanya, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Biasanya untuk nyeri kepala kita jarang pemeriksaan lab darah, jarang ya, karena kadang-kadang nggak berhubungan. Kecuali kalau misalkan ada hubungannya dengan infeksi, itu yang sekunder. Tapi sebelum itu untuk pemeriksaan penunjang biasanya kita akan melakukan untuk nyeri kepala primer ya, yang untuk migrain. Ya, migrain itu untuk patofisiologinya atau penyebabnya itu dia agak berkaitan dengan epilepsi. Jadi karena ada gangguan pelistrikan, kemudian pada migrain dia terjadi vasospasme pembuluh darah, tapi pembuluh darah di permukaan ya, bukan pembuluh darah otak. Epilepsi juga dia karena ada gangguan pelistrikan juga, tapi terjadinya pada otak gitu ya. Jadi untuk gangguan pelistrikan ini dia bisa diperiksa atau dideteksi dengan pemeriksaan EEG atau elektroensefalografi. EEG ya dok? EEG ya. Di sini ada ya EEG ya. Oke, baik dokter. Dari EEG itu karena perekaman EEG biasa dilakukan antara 20 menit sampai setengah jam. Kadang bisa kelihatan gelombang yang bisa menunjukkan adanya migrain, kadang juga enggak. Tapi itu termasuk salah satu pemeriksaan penunjang untuk seperti migrain, untuk nyeri kepala migrain, atau mungkin nyeri kepala yang mungkin berhubungan dengan epilepsi. Ada juga soalnya nyeri kepala yang berhubungan dengan epilepsi. Itu bisa menggunakan EEG. Kemudian kalau untuk nyeri kepala sekunder, pastinya CT scan ya, CT scan otak. CT scan otak itu mencangkup apa tuh namanya, tulang kraniumnya, tulang kepalanya sama otaknya. Jadi kalau itu bisa juga mencangkup bagian hidung. Jadi untuk kalau misalkan orang punya sinusitis atau misalkan permasalahan di rongga mata, itu di CT scan juga bisa kelihatan. Itu untuk nyeri kepala sekunder biasanya yang ada kelainan struktural. Misalkan untuk kecelakaan biasanya kalau di sini kita langsung lakukan CT scan. Kalau memang dicurigai ada trauma kepala, kita pasti akan langsung CT scan. Kemudian nyeri kepala yang juga disertai sama tadi seperti yang saya bilang ya, defisit neurologis atau ada gangguan panca indera, itu akan kita CT scan juga pasti. Ada gangguan THT mata, hidung, THT mata, itu kita CT scan juga. Kemungkinan besar kita akan temukan juga. Selain kita juga mungkin konsulkan ke dokter yang berkaitan ya, THT atau mata gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan EEG dan CT scan untuk pemeriksaan penunjang lebih lanjut lagi. Gitu. Biasanya sih yang sudah jelas nyeri kepala sekunder sih pasti kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ya, penunjangnya ya. Gitu. Jadi di kita bisa 2 pemeriksaan ya dok ya, terkait sakit yang kepala. terkait sakit kepala itu Bisa dilakukan pemeriksaan EEG, elektroensefalografi, dan juga CT scan kepala ya dok? Iya benar. Oke dokter. Nah, kita kan tadi udah tahu ya dok, kalau misalkan pasien ada keluhan sefalgia atau nyeri kepala, dia akan datang ke periksa dokter di anamnesa, konsultasi, pemeriksaan fisik, dan bila diperlukan pemeriksaan penunjang, EEG dan CT scan yang bisa dilakukan di RS Tebet. Nah, tapi bagaimana sih dok setelah itu ditemukan penyebabnya apa, tata laksana selanjutnya nih dok? Ya, tata laksana akan selalu tergantung dari penyebab ya, akan selalu berkaitan dengan penyebab. Tata laksana itu ya sekarang kita lihat dari nyeri kepala yang paling umum aja, kita lihat dulu dari nyeri kepala yang paling umum terjadi yang saya temukan selama ini itu biasanya tension type headache. TTH itu kemungkinan 70%, 80% orang Jakarta pasti pernah merasakan TTH. Itu nyeri kepala tipe tegang. Biasanya nyeri kepalanya itu memang bervariasi, dia terjadinya
durasinya antara 30 menit sampai 7 hari. Oke. Jadi bisa berhari-hari terasa ya. Hmm. Dia tuh intensitasnya atau kualitinya itu ringan sedang. Jadi dia nggak berat, dia ringan sedang. Em, kadang kadang sih nggak sampai mengganggu aktivitas ya, tapi ada juga yang mengganggu aktivitas, dan dia deskripsinya itu nyeri kepalanya terjadi biasanya bilateral. Jadi Oke. bilateral, jadi dia kalau terjadi bisa bilateral, bisa unilateral, tapi dia terjadinya ceplak-ceplok gitu, kadang di sini, kadang Mm-mm. sendiri-sendiri ya. Mm-mm. Tapi paling sering dia terjadi yang berhubungan sama kayak pelipis, jidat, Mm-mm. belakang kepala sampai ke tengkuk. Jadi untuk nyeri Mm-mm. kepala yang primer ini, TTH ini, cuman yang bisa nyeri sampai terasa ke leher itu cuman TTH aja gitu. Jadi kalau Oh. migrain atau cluster headache itu nggak akan sampai ke tengkuk gitu. Oke, itu ya dok ya, Iya, karena benar. tension type headache itu terjadi akibat adanya ketegangan otot. Nah, Mm-mm. kita sendiri tahu otot ujung rambut sampai ujung kaki semua ini otot gitu Iya ya. dok. Jadi kalau misalkan ada kondisi stres Mm-mm. kayak cemas, kecapean, banyak pikiran, kurang tidur, ini spaneng. Nah, yang namanya spaneng itu adalah nyeri kepala tipe tegang itu. Itu berarti ototnya pada kenceng semua. Bisa di mana-mana. Misalkan kita ngelihat screen komputer kelamaan, terus di sini terasanya capek, lelah, apa namanya? Itu juga kadang-kadang di pelipis, itu juga Oke, TTH juga. baik. Sampai ke tengkuk itu TTH. Baik. Kadang-kadang sampai ke pundak juga. Kalau misalkan TTH-nya didiemin lama. Biasanya Oke. sih memang orang punya TTH itu kalau dia dia beristirahat Mm-mm. atau dia minum obat anti nyeri, Mm-mm. hilang ya. Mm-mm. Karena dia faktor pencetusnya stres. Jadi begitu dia beristirahat, berekreasi, kondisi lagi happy, nyeri kepala ini biasanya nggak Rasa dirasain ya. gitu. Nah, bedanya kalau migrain itu dia pasti sebelah. Mm-mm. Dia pasti sebelah. Terus kalau tadi TTH itu rasanya kayak seperti terikat, kenceng, berat. Nah, kalau migrain itu dia pasti berdenyut, nyut karena dia kan ada pembuluh darah di permukaan sini yang vasospasme tuh artinya yang kembang kempis gitu ya. Mm-mm. Jadi spasme. Jadi ada rasa berdenyutnya gitu. Oke dok. Dan dia punya durasi itu agak khusus, dia 4 sampai 72 jam, Oh, spesifik lama 4 sampai sekali ya dok 72 ya, jam. Iya. kalau kena migrain. Dan itu intensitasnya sedang berat. Jadi lebih berat. Makanya bayangin kalau misalkan sampai selama 3 hari kita kena migrain, kita tidur nggak ngebantu, kita belum minum obat yang pas nggak ngebantu, berarti itu akan bisa menimbulkan mual, fotofobia atau fonofobia. Biasanya migrain kayak begitu. Jadi dia intensitasnya pasti lebih berat. Orang sampai nggak bisa beraktivitas kalau ada migrain. Jadi fotofobi, fonofobi itu kayak lihat cahaya tuh Jadi kayak kilatan cahaya tuh langsung tambah tambah sakit, tambah berdenyut sakit, gitu. suara juga. Suara juga gitu. Oh, Nggak semua orang sih, tapi kalau sampai ada itu kebanyakan berarti migrain. oke, Gitu. baik. Untuk tata laksananya tadi, yang pasti anti nyeri ya, atau analgesik. Analgesik itu anti nyeri yang paling umum itu paracetamol. Oke. Yang kita bisa beli di mana aja, kapan aja, dan paling aman. Dosisnya cukup besar untuk aman ya, maksudnya untuk sampai bisa menyembuhkan nyeri kepala gitu. Di atasnya paracetamol, misalkan paracetamol nggak mempan, kadang-kadang orang juga yang masih bisa dibeli bebas juga itu NSAID atau non steroid anti inflammatory drug ya. Jadi itu banyak banget jenisnya, dari ibuprofen, diclofenac, asam fenamat. Suka-suka orang lebih cocok yang mana. Itu analgesik utama ya biasanya ya. Terus yang lebih berat lagi biasanya kayak misalkan intensitas berat itu nyeri kepala primer itu cluster headache ya. Oh, Migrain juga yang berat sama cluster headache itu kita pakai golongan ergotamin dan triptan. Itu biasanya harus pakai resep yang seperti itu. Atau golongan yang lebih berat lagi opioid anti nyeri itu juga biasanya juga harus pakai resep. Atau anti nyeri saraf juga harus pakai resep gitu. Yang itu kalau yang itu sih biasanya orang juga udah berobat ke dokter saraf ya untuk lebih ditelusuri lagi apa namanya nyeri kepala yang mana, obat analgesiknya apa.
biasanya ada tambahan. Kalau misalkan TTH itu nggak cuman anti nyeri aja, tapi ada pelemas ototnya karena dia kan apa tuh namanya penyebabnya ototnya pada tegang nih. Jadi kita lemesin ototnya, otomatis nyerinya akan terbantu untuk berkurang. Itu untuk tata laksana yang mengarah ke nyeri kepala primer ya. Kalau yang untuk nyeri kepala sekunder itu penyebabnya lagi ya, tergantung ya. Ada permasalahan di mana, di gigi mulut, THT mata, atau di otak kah, infeksi otak mungkin, atau mungkin dia punya epilepsi, atau misalkan dia ternyata stroke perdarahan, yaitu masing-masing pasti ada tata laksananya sendiri. Kalau itu mah udah, kalau nyeri kepala sekunder sih udah next level lebih ya untuk nyeri kepalanya. Mungkin untuk yang di rumah, untuk tata laksana seperti nyeri kepala primer ya, yang bisa mereka lakukan itu untuk TTH mungkin stresornya, kalau bisa dicari stresornya apa, kemudian dikurangin. Sama yang paling efek untuk TTH ini kayak terapi relaksasi seperti massage atau stretching. Itu kalau misalkan sampai otot leher ya, atau pemijatan atau dikasih apa yang hangat-hangat, kompres hangat supaya ototnya jadi lemes. Kompres hangat itu sama seperti juga dengan kayak kita kasih misalkan bantal pemanas, atau mungkin kalau sampai ke daerah leher terasa tegang, kita kasih kayak koyo yang kayak begitu, atau hot cream. Itu membantu ya dok ya? Membantu. Mandi air panas pun juga membantu. Itu membantu. Kalau untuk migrain, kalau memang dirasakan ternyata kayaknya nih gejala migrain nih seperti yang tadi dirasakan, itu mungkin yang bisa dilakukan sih yang pasti beristirahat di tempat yang lebih redup. Karena kan itu kan ada hubungannya sama sepi, jangan terlalu rame ya, karena itu hubungannya sama fotofobia, fonofobia. Minum obat anti nyeri, karena memang masih ada obat anti nyeri yang masih bisa dibeli bebas. Tapi kalau memang nggak bisa, ya nggak apa-apa ke UGD aja. Gitu. Karena mungkin memang ada obat-obat anti nyeri untuk nyeri kepala seperti migrain sama cluster headache yang harus dokter yang harus meresepkan. Yang untuk di rumah kira-kira begitu tata laksana awal ya dok ya? Iya, tata laksana awal. Baik. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau teman-teman podcast dokter kita nih ada sering sakit kepala ya dok ya, sudah minum obat-obat yang bisa dijual bebas seperti paracetamol kok nggak membaik juga. Nah, jangan mendiagnosis sendiri, segera konsultasikan ke polisyaraf untuk mengetahui ya dok, ini sebenarnya nyeri kepalanya ke arah mana, ditelaah lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut, dan bila diperlukan pemeriksaan penunjang untuk mencari tahu penyebab utamanya, itu bisa dilakukan CT scan dan EEG di Rumah Sakit Tebet. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Clara. Ya, Waktu sama-sama. sayang sudah habis nih. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua nih, terutama yang sering sakit kepala ya dok, karena loading kerja lagi tinggi-tingginya nih, WFH di rumah. Benar juga. Terima kasih juga untuk kesempatannya ya. Sama-sama dokter, semoga bermanfaat buat kita semua. Dokter Clara sehat selalu. Oke, kali ini kita tutup dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel kami, dan jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Tebet. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Dokter Tasya dengan Dokter Clara. Kita pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.